Welcome to Nafan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Sobat Nafan Family. Kali ini kita ada di segmen Ruang Ilmu, Tanya Ahli Jika Ingin Tahu. Di sebelah saya sudah ada Ustadz Faizin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pendiri pesantren Nurul Ulum Pohuwato, pelopor metode tilawati di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini beliau juga sebagai penyuluh agama non-PNS di bawah naungan Kemenak dan pernah memenangkan kejuaraan penyuluh agama terbaik ketiga tingkat nasional pada tahun 2019. Ramadan akan segera tiba. Sekarang kita akan membahas cara membayar hutang puasa yang benar bersama Ustadz Faizin. Akan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, apa saja sih Ustadz hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya seseorang tidak puasa di bulan Ramadan? Dalam hal ini akhirnya menyebabkan orang memiliki hutang puasa. Iya, ada 6 ya, ada 6 yang orang itu dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama sebab musafir. Ya, musafir itu adalah orang yang bepergian jauh, yang perginya bukan pergi untuk maksiat, pergi yang diperbolehkan menurut syariat, dan jaraknya adalah jarak sekitar para ulama mengatakan 90 km minimal. Atau ukurannya kalau misalnya jalan kaki itu pulang pergi tidak cukup waktu sehari semalam gitu. Nah, itu apabila seorang musafir dia merasakan berat berpuasa karena sebab dia bepergian itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau seperti zaman sekarang ini yang pergi jauh naik pesawat, di daratnya naik mobil, yang dia enjoy saja, happy saja, tidak ada masyakoh, kesulitan apapun untuk puasa, ya sebaiknya dia tetap puasa. Itu seperti itu. Walaupun kalaupun dia tidak puasa ya boleh-boleh juga atau dia musafir. Tapi sebaiknya kalau memang tidak ada masyakoh atau kesulitan, ya afdolnya tetap berpuasa. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit ini apabila sakitnya menyebabkan dia berat berpuasa, maka boleh tidak puasa. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah terlalu tua dan pikun, atau karena tuanya dia tidak mampu berpuasa. Nah, itu boleh dia tidak berpuasa. Itu 3. Kemudian yang keempat, hamil. Perempuan yang hamil, yang apabila dia berpuasa merasa berat, misalnya lagi ngidam, muntah-muntah begitu, sehingga merasa dia berat berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau dia khawatir kalau berpuasa janin yang dikandungannya akan bermasalah, maka dia boleh tidak berpuasa. Walaupun dia mampu, tapi dia khawatir kalau berpuasa anaknya tidak di kandungan itu bisa ada masalah, maka dia tidak berpuasa, itu boleh karena hamil. Kemudian yang kelima, karena menyusui. Ya, menyusui misalnya apabila dia berpuasa, anaknya mencret misalnya, atau anaknya sakit misalnya, maka atau rewel anaknya karena mungkin asupannya di air susunya itu kurang sehingga dia rewel atau kurang kenyang, maka boleh tidak puasa. Atau orang tuanya yang apabila menyusui dia merasa lemah, sehingga berat berpuasa, boleh tidak puasa. Kemudian yang keenam, orang yang terlalu kehausan atau terlalu kelaparan, mungkin pekerja berat, siang harinya panas sehingga dia kehausan yang sangat, maka boleh dia tidak berpuasa. Itu karena adanya halangan atau masyakoh, kesulitan dia berpuasa, maka 6 golongan tadi boleh tidak berpuasa. Tentu ada ketentuan tersendiri nanti untuk bagaimana membayarnya begitu. Baik, untuk waktu membayar hutang puasa, Ustaz? Ya, untuk membayarnya ya setelah selesai Ramadan, dari Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu kira-kira 11 bulan itu untuk membayar hutang. Artinya waktunya cukup luas, kecuali hari-hari yang dilarang puasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, memang haram berpuasa, ya jangan dipakai untuk bayar qada puasa. Tapi
Tapi hari-hari yang lain selagi dia, misalnya orang sakit dia tidak berpuasa. Sampai Syawal dia masih sakit, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram masih sakit. Safar sudah mulai pemulihan. Misalnya Rabiul Awal dia sudah mulai sehat, sudah mampu puasa. Nah, berarti ketika dia sudah mampu itu, dia sudah mulai ada kewajiban boleh mengangsur hutang puasanya. Itu seperti itu. Yang penting jangan sampai masuk Ramadan lagi ada kena denda nanti. Gitu. Yang biasa ditanyakan ya Ustaz, apakah bisa digabungkan dengan puasa sunnah? Misalnya kalau puasa Senin Kamis sekalian untuk membayar hutang puasa. Oh iya, banyak kasus seperti itu yang ditanyakan ya. Ya, jadi untuk membayar qadha puasa ini apakah bisa satu kaligus puasa sunnah? Kan puasa sunnah banyak sekali, ada puasa Syawal, ada puasa Tarwiyah Arafah, ada puasa Muharram, Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada Senin Kemis dan sebagainya, banyak sekali. Nah, bagaimana kalau hutang puasa ini dibayar sekaligus puasa sunnah? Ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu seperti itu. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Tentunya kita ingin yang mudah-mudah, yang simpel saja ya. Kita pilih ulama yang membolehkan saja. Artinya ketika kita mau bayar hutang puasa ya supaya hemat, diangsur Senin Kemis hutangnya ada 20 hari, 20 kebanyakannya 10 hari misalnya. Senin Kemis puasa, maka dia dapat pahala sunnah juga dapat pahala wajib membayar qadha puasa gitu. Untuk niatnya bagaimana, Ustaz? Niatnya ya saya niat puasa esok hari untuk bayar hutang puasa gitu saja. Selanjutnya, apabila seseorang tidak bisa membayar puasa sampai sudah datang lagi Ramadan berikutnya, bagaimana Ustaz? Yang pertama ada alasannya orangnya lalai. Yang kedua, memang karena keterbatasan beliau sudah tua mungkin atau sakit parah. Dan yang ketiga biasanya ibu hamil dan belum menyusui. Ya, untuk ketentuan membayar hutang puasa ini ada beberapa poin, yaitu ada yang harus qadha saja tidak usah fidyah, ada yang fidyah saja tidak usah qadha, ada yang dua-duanya, ya dia wajib qadha, ya dia wajib fidyah. Ada yang malah tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nah, ini orang gila. Orang gila boleh tidak puasa dan tidak usah qadha, tidak usah fidyah. Itu. Yang pertama wajib fidyah juga wajib qadha. Ya ini orang yang misalnya menunda-nunda bayar puasa. Nah, ini ya mohon maaf biasanya mama ini ya yang pasti punya hutang bulanan ya kan. Tiap bulan ada tamu sehingga punya hutang. Katakanlah normalnya haid itu kan 7 hari. Dia punya hutang 7 hari. 7 hari ini kan sangat luas waktu untuk bayar hutang 7 hari dalam kurun waktu antara Syawal sampai Sa'ban ini kan ada berapa? 11 bulan kan, dikurangi hari-hari yang tidak boleh puasa. Itu harusnya cukup waktu, tapi ya karena namanya manusia ya, mungkin lalai, mungkin kesibukan dan sebagainya, akhirnya sampai tiba Ramadan berikutnya hutang puasa itu belum terbayarkan, belum diqadha. Maka kewajiban qadha-nya dia masih tetap, misalnya hutangnya 7 hari. Nah, 7 hari itu tetap menjadi kewajiban dia untuk dibayar nanti setelah Ramadan yang kedua itu. Nah, tapi karena dia terlambat bayar hutang sehingga lewat batas waktunya, maka dia kena denda. Ya macam macam hutang di bank lah begitu. Kalau lewat sekian hari jatuh temponya maka ada denda sekian persen. Nah, dendanya itu bayar fidyah. Itu bayar fidyah. Jadi dia di samping wajib mengqadha puasanya yang 7 hari, misalnya hutangnya 7, maka dia wajib bayar fidyah 7 hari. Yang 1 hari itu 1 mud beras, karena kita Indonesia itu makanan pokoknya beras, berarti 7 mud, karena 7 hari 7 mud beras yang harus dibayarkan. Itu satu. Yang kedua, orang yang tidak puasa karena tadi ada halangan ya sampai tiba puasa berikutnya. Nah, kalau dia itu terlalu tua, orang yang terlalu tua sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka tidak dibayar dengan qadha tapi dibayar dengan fidyah saja. Yang 1 harinya itu adalah 1 mud. Itu. Nah, misalnya belum dibayarkan sampai
apa namanya sampai puasa berikutnya seperti itu, ya berarti dia wajib bayar mut, bayar fidyahnya tadi seperti itu. Nah, bayar fidyah ini kan pakai makanan pokok. Nah, misalnya dia orang tidak mampu, kalau tidak mampu ya berarti belum ada kewajiban bagi dia sampai dia nanti mampu untuk bayar fidyah, itu baru boleh bayar, baru wajib dia bayar fidyah. Kalau misalnya orang yang sakit, nah sakit ini ada dua. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka ketika dia tidak membayar puasa ketika sudah sembuh, ketika dia sudah sembuh sampai jatuh Ramadan berikutnya, maka dia di samping wajib bayar qadha juga wajib bayar fidyah itu. Tapi kalau misalnya sakitnya sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang sakit terus menerus, maka dia tidak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah. Itu seperti itu. Termasuk juga yang hamil, ya, yang hamil, misalnya dia hamil sehingga tidak mampu puasa. Nanti setelah hamil melahirkan punya anak kecil tidak mampu puasa lagi sehingga sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah, artinya dia belum ada kemampuan untuk membayar qadha puasa. Nah, ketika sudah lewat 2 kali lebaran, 2 kali puasa, misalnya kalau Bang Toib kan sampai 3 kali kan. Kali ini 2 kali puasa, 2 kali lebaran baru dia mampu. Nah, ketika mampu itulah berarti dia bayar bayar qadha puasa. Nah, kalau dia khawatir dengan anaknya, ya berarti bayarnya fidyah dan juga qadha, seperti itu. Untuk tadi bagaimana ketentuan membayar fidyah, besarannya kan tadi 1 mud itu berarti kalau di ons kan berapa ons? Oh iya, besaran beratnya atau takaran ya. Iya. Mud itu istilah takaran ya, dalam fikih kan ada seperti bab wudu itu ada kulah ya, zakat ada sok, kemudian fidyah ada mud. Mud itu ukuran takaran begini. 1 mud itu misalnya dua telapak tangan disatukan kemudian diisi beras penuh. Tapi tangan orang Arab ini, kalau tangan saya kan imut-imut ya kan. Tangan orang Arab. Nah, itu 1 mud. Nah, para ulama menyimpulkan 1 mud itu berbeda-beda pendapat. Ada yang 5 ons lebih sekian, ada yang 6 ons lebih sekian, sehingga kebanyakan ulama membulatkan 7 ons. Itu besaran 1 harinya 1 mud itu 7 ons beras untuk diberikan ke fakir miskin. Itu seperti itu, diberikan ke fakir miskin 7 ons untuk 1 hari, seperti itu. Nah, misalnya punya hutang katakanlah 5 hari. 5 hari misalnya satu orang dikasih 7 ons beras kan terlalu sedikit. Nah, sudah 7 hari itu dikalikan 5 jadi berapa? Nanti diberikan ke 1 orang sehingga tidak terlalu sedikit gitu. Atau juga seperti ini. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini lebih membutuhkan uang daripada bahan makanan pokok. Sehingga kalau diberikan beras itu ya biasa-biasa saja. Mungkin kalau dikasih uang itu senang, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita dikasih Allah keluasan rezeki dan kita mampu, maka di samping bayar 1 mud itu, alangkah lebih baiknya, lebih afdolnya itu ya juga dikasih uang. Tapi tidak wajib, yang wajib berasnya itu ya, sebagai fidyahnya seperti itu. Nah, cuman orang sekarang kan kadang-kadang lebih senang kalau dikasih uang ya. Kita itu halus surur lah, membahagiakan sesama muslim ya, di samping kasih beras ya kasih uang biar cuma 50.000 itu kan orang sudah senang sekali. Itu seperti itu. Jadi yang wajib tadi per hari 1 mud. 1 mud atau tapi minimal 7 ons. Tapi kalau yang wajib 1 mud itu diuangkan saja, misalnya tidak membeli beras tapi diuangkan saja, itu boleh nggak, Ustaz? Oh iya, ini juga beda pendapat ulama ini. Kalau menurut ulama Hanafiyah, madzhab Hanafi, ini boleh diuangkan, zakat diuangkan, kemudian fidyah diuangkan boleh. Tapi menurut madzhab kita Indonesia kan madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i, jumhur ulama tidak boleh, harus bikutil baladi, harus dengan bahan makanan pokok seperti itu, tidak boleh diuangkan. Nah, kalau mau diuangkan ya berarti harus intiqalul madhab, artinya pakai madhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, intiqalul madhab itu tidak mudah, ribet, karena kita harus totalitas dalam bab fidyah itu 100% menggunakan madhab Abu Hanifah. Nah, ini yang repot. Besarannya berbeda ya? Berbeda karena 1 mud menurut Imam Syafi'i tidak sama dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah itu ya
bukan makanan pokok di daerah, tapi mengikuti zaman Rasulullah, pakai gandum, pakai kurma, pakai apa itu seperti itu. Nah ini artinya ada kerepotan nanti kalau kita indatul madzhab. Makanya tadi supaya tidak ribet, kita murni pakai madzhabnya Imam Syafi'i saja. Toh satu hari cuma 7 on itu kan ringan ya, 7 on ringan. Nah supaya orang senang ya sudah, kalau kita punya keluasan rezeki ya, misalnya utang 7 hari katakanlah, ya sudah 7 ons dikali 7 hari, dikali 7, kemudian disatukan dalam satu tas, satu koli begitu. Kemudian kita serahkan ke satu fakir miskin, kemudian tambahkan amplop isi 50.000 atau 100.000 seperti itu. Intinya gampang kok zaman sekarang ini, seperti itu. Untuk fidyahnya itu lebih utama diberikan kepada siapa? Ya, fakir miskin. Fakir miskin. Ya, fakir miskin. Kalau zakat kan ada golongan-golongan tertentu kan yang memang, tapi kalau untuk fidyah hanya fakir miskin, tidak boleh yang lain. Seperti itu. Nah, fakir miskin ini misalnya beberapa fidyah diberikan ke 1 orang atau 2 orang boleh. Yang tidak boleh misalnya hutang 1 hari cuma 7 ons dibagikan ke 2 orang atau 3 orang, kan tidak mungkin, terlalu sedikit itu. Jadi untuk bayar fidyahnya beberapa mud atau beberapa hari itu berikan ke 1 orang atau beberapa keluarga itu boleh. Seperti itu. Selanjutnya ini Ustaz, banyak yang bertanya, biasanya ada orang yang sudah lupa karena saking banyaknya dan mungkin tidak tahu ketentuannya, lupa kalau hutang puasanya ada berapa banyak sih hutang puasanya, tapi akhirnya menyesal dan ingin memperbaiki diri, hijrah gitu ya Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Itu banyak terjadi seperti itu ya. Sudah 50 tahun, 60 tahun baru mau hijrah, menyesal gitu kan. Nah itu kalau tidak tahu berapa hitungannya ya sudah, sering-sering berpuasa. Kalau dia mampu, misalnya katakanlah kalau pekerja karena sibuk misalnya ya, 1 minggu 1 kali kan ada hari kosong. Nah, itu sering-sering pakai puasa, diniatkan untuk membayar qadha puasa di tahun-tahun yang lalu yang kita tidak tahu hitungannya. Itu seperti itu. Ya sebesar-besarnya dosa kita kan ampunan Allah jauh lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang penting niat kita menyesal dan ingin menebus kesalahan tersebut, insya Allah Allah Maha mengampuni. Seperti itu. Ustaz, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang menonton? Oh ya, ada sedikit. Begini, alhamdulillah kami punya yayasan, namanya Yayasan Pesantren Nurul Ulum. Sebentar lagi kita mau masuk puasa. Setiap bulan Ramadan kami punya beberapa program. Di antaranya program 1 sodako untuk arwah. Nah ini program ini yang pertama, anak-anak santri yang sudah tingkat Al-Quran itu mereka tadarus Al-Quran sampai hatam, bahkan sampai 3 atau 5 kali hatam begitu. Nah bagi masyarakat yang ingin berkirim hadiah pahala hataman Al-Quran dan juga sedekah, maka silakan menghubungi kami atau bisa diantar langsung ke lembaga kami. Nah itu nanti setiap 1 arwah atau 1 ruh yang sudah meninggal tadi sedekah minimal 10.000 seperti itu. Nah lebih banyak lebih bagus. Nah itu nanti kita akan niatkan sedekah tersebut untuk hadiah kepada arwah yang sudah meninggal tadi, dan juga nanti ketika hataman Al-Quran kita juga niatkan pahala hataman Al-Quran juga kita kirimkan kepada ahli kubur yang sudah terdaftar di kami, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki program yaitu pelayanan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak, dan fidyah atau kafarot. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berzakat fitrah yang murni seperti Imam Syafi'i, yaitu zakat fitrah dengan beras, itu tidak usah ke Nurul Ulum bawa beras, cukup bawa uang, nanti beli berasnya di Nurul Ulum, kita akan pandu dari mulai niatnya sampai doanya, seperti itu. Termasuk yang mau bayar fidyah dan sebagainya, yang bingung bagaimana tata caranya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, kami siap memandu. Seperti tadi, dari rumah cukup bawa uang, beli berasnya di Nurul Ulum, kemudian dizakatkan di Nurul Ulum. Kemudian kami yang akan menyalurkan kepada yang berhak, dan program itu alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 10 tahun di Marisa, begitu.
Untuk teman-teman yang di daerah lain, Ustaz, kalau misalnya bingung Oh. penyaluran fidyah. Kalau yang di luar daerah misalnya ingin ikut berpartisipasi di program tadi hataman Al-Quran dan sedekah untuk arwah kan bisa ditransfer gitu kan. Tapi kalau misalnya zakat fitrah, kemudian fidyah yang memang harus dengan bahan makanan pokok, ya sudah konsultasi saja ke Basnas terdekat. Pasti insya Allah dilayani bagaimana sistemnya atau mekanismenya seperti itu. Tapi kalau misalnya zakat mal, kemudian misalnya sedekah, infak dan sebagainya, bisa ditransfer ke yayasan kami yang selanjutnya insya Allah akan kami gunakan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan pendidikan. Begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Demikian tanya jawab dengan Ustadz tentang cara membayar puasa yang benar. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.